Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat sebuah upload kelas. Katakanlah mungkin ini bisa dibilang sebuah library kecil-kecilan ya. Jadi kita akan buat fungsi sebuah kelas upload yang mungkin nanti akan membuat script upload kita itu jadi lebih simple gitu, lebih sederhana. Nah, misalnya kan kalau kita katakanlah di sini ada sebuah form action gitu ya. Nah, seperti ini. Kita gunakan as server request URI saja ya. Request URI. Nah, seperti ini. Kemudian metodenya kita gunakan post saja. Selanjutnya kita tambahkan enc type multipart form data. Nah, kalau nggak ditambahin multipart form data, ini nanti error ya. Bukan error, nggak akan nggak upload gitu. Kita tambahkan di sini input type file name, misalnya gambar. Kemudian apa lagi ya? Value browse. Browse misalnya. Kemudian di sini input type upload ya, input type submit. Kemudian name di sini kirim, value upload ya. Upload. Nah, seperti ini. Nah, kita coba di halaman tes.php ya. Oke. Kita tes di sini. Oke, ini udah ya. Kita upload. Ini belum ada prosesnya. Nah, kita buat proses di sini. Ini saya gambarkan dulu ininya ya, prosesnya. Ini PHP seperti ini. Kita gunakan if server request method. Bisa pakai iset, terserah ya. Iset misalnya iset expose kirim ya, terserah ya. Ini kan saya kondisional ya, tergantung kemampuan teman-teman. Yang bisa nggak harus request method post, bisa iset, if iset name expose kirim dan lain sebagainya, terserah ya. Itu bisa di atur masing-masing ya. Misal iset expose kirim, atau di sini saya gunakannya if as server request method post ya. Nah, selanjutnya kan kalau kita mau menangkap data gambar, beberapa data gambar ketika misalnya ada user yang melakukan upload, kan ada beberapa fungsi ya. Kita gunakan adalah as files. Misalnya as name seperti ini, as files. Kemudian di sini tulis nama ininya, name gambar-gambar, kemudian value yang dikirimnya ya, gambar, name ininya gambar, kemudian di sini ininya adalah name. Maksudnya as file yang kita tangkap adalah gambar, yang terus yang diidentifikasi sebagai name gambar. Kemudian tmp ini nanti berfungsi di dalam pada saat melakukan move uploaded. Di dalam move uploaded kita tambahkan fungsi tmp-nya as files. Kemudian di sini gambar juga ya, gambar, kemudian tulis tmp name ya, seperti ini. Lalu ada lagi size-nya as size, kemudian di sini tulis as files gambar, kemudian size ya, tulis size. Nah, seperti ini. Nah, ini akan menangkap value name gambarnya tmp. Kalau misalnya echo di sini as name, maka dia akan memberikan reaksi ya, akan menampilkan nama gambarnya. Begitupun dengan size-nya di sini, kalau saya tulis size, nah ini akan menampilkan size-nya gitu. Size-nya ada 82.896 atau sekitar 82 KB ya. Nah, kalau bayangkan kalau setiap kita akan melakukan upload gambar, kita harus menuliskan parameter-parameter script ini
ya gitu ya. Kan sebenarnya repot gitu ya, menurut saya sih repot. Kemudian belum lagi kita menambahkan extensionnya, kemudian juga kita harus mengatur pathnya, misalnya path gambarnya mau disimpan di mana, kemudian file itemnya misalnya mau dirubah namanya atau disesuaikan namanya sesuai dengan nama aslinya. Kemudian kita juga harus mengatur file yang valid diupload gitu ya, ekstensi yang valid yang boleh diupload, misalnya JPG, JPEG, PNG dan seterusnya gitu. Nah itu kan sangat repot. Nah kita bisa menyederhanakan fungsi ini di dalam sebuah kelas. Nah saya contohkan misalnya di sini kita buat kelas ini ya, kelas upload.php, kelas upload. Nah kita buat seperti ini. Kemudian kita buat public ataupun protected, dia bisa terserah, kita buat aja public function, kemudian upload gambar ya, terserah ya, upload gambar. Nah di sini kita tambahkan parameter apa ya, parameternya misalnya di sini parameternya adalah sdata gitu ya, sdata, kemudian spath itu path di mana tempat kita mendefinisikan path di mana akan si image ini akan diupload, maka didefinisikan di dalam fungsinya, di dalam function public functionnya. Nah caranya kita di sini misalnya kita definisikan sebuah variable as this file name, file name misalnya this file name sama dengan as files sdata ini adalah mewakili name-nya, nanti kita akan mengerti gitu. Nah kemudian name, jadi kalau udah belajar tentang konsep OOP mungkin teman-teman juga bakalan ngerti ya. Jadi ini menggunakan konsep OOP, jadi kalau misalnya belum mengerti, ini sdata ini nantinya akan mewakili, akan diisi dengan name gambarnya, kemudian spath ini adalah nanti akan diisi dengan path gambarnya gitu. Jadi ini hanya variabel yang nantinya variabel untuk mewakili functionnya saja gitu. Nah kemudian selanjutnya as this file tmp, di sini as this file tmp. Nah ini akan mewakili tmp filenya. Sorry. Kita tulis seperti ini, lalu ini tmp name, kemudian as this file size, as this file size ya, as this file set, as files as data, kemudian size gitu ya. Bener ya, as file plus as files, takutnya salah nulis ya, as size kan ya. Oke. Nah kayak ini belum selesai ya, kita tes dulu aja ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan upload gambar, kita tinggal definisikan saja ini, definisikan saja, tapi kita panggil dulu ya di sini require atau include, terserah, require once atau include once, terserah ya, terserah kamu aja lah. Kelas upload.php. Nah oke. Kemudian tinggal nanti di sini as upload misalnya, ataupun terserah ya, as upload kita buat apa namanya, objeknya terserah, objeknya mau as upload atau apa itu ya. Jadi ya nanti bisa didefinisikan sendiri atau nanti dibuat fungsi lagi, itu terserah ya. Kalau misalnya ini di dalam fungsi, nanti buat konstruktornya. Tapi udahlah, kita sederhana seperti ini supaya kalian tidak bingung. New class upload, new sorry tadi apa, new class upload. Oke, seperti ini.
Kita reload dulu ya, takutnya ada something problem. Oke, tidak ada. Nah, sekarang berarti kalau misalnya mau mengupload gambar, teman-teman tinggal, tadi kan kita sudah mendefinisikan nih data-data name-nya, TMP name-nya ini untuk menangkap identitas gambarnya, nama gambarnya, TMP gambarnya, size-nya gitu. Jadi kalau misalnya mau ini ngambil, tinggal tulis as upload, kemudian as upload, kemudian di sini file name ya, kalau nggak salah seperti maaf ya, as upload, kemudian upload apa sih, upload gambar ya, upload gambar. Oke, kemudian di sini tulis name-nya ini gambar, kemudian path-nya di mana, misal di image ya, image seperti ini, atau ditulis seperti ini ya mungkin. Nah oke. Kurang lebih bisa dibilang seperti itu ya, sudah seperti ini. Nah, kita tes dulu ya, kita reload dulu. Oke, kita reload. Ini belum ada ya, belum di action. Oke, belum ada kita, tapi kita coba tampilkan echo. Nah, di sini kalau kita mau mengakses si variabel as this file name, kita tulis echo as upload file name, kalau nggak salah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Maka ketika di-upload, file name-nya akan ikut terbawa. Nah, as this. Oke. Jadi, as this upload file name ini akan menangkap file name gambar. Kemudian, as this file TMP, nanti as upload file TMP akan menangkap file TMP. Nanti objeknya terserah ya, mau as upload atau apa, terserah kalian. Intinya ini konsepnya konsep OOP ya. Nah, jadi pelajari dulu konsep OOP-nya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini belum selesai karena kan kita harus mengecek, kita menambahkan path-nya ya. As this file dir, kita tulisnya aja file dir. Kemudian as path mewakili as path yang di sini. Kalau tadi kan as path-nya image, berarti si as path ini nantinya isinya image. Nah, selanjutnya juga kita harus mengecek ekstensi filenya, as this extension sama dengan str follower, kemudian fatinfo. Kita gunakan fungsi fatinfo untuk mengetahui ekstensi gambarnya. Kita gunakan as this file name, kemudian koma fatinfo extension. Nah, seperti ini. Kita coba di sini echo as upload extension. Oke, kita coba lagi reload di sini. Apakah dia akan menangkap ekstensinya? Oke, dia menangkap ekstensi gambarnya yaitu JPG ya. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan rename ulang gambarnya, misalnya as this file item. Oke, kemudian di sini run, kita random 100, antara 100 sampai 1000 saja ya, atau 10.000 atau 100.000 ya di sini. Kemudian ini nantinya akan jadi nama file barunya. Gunakan ekstensi titik, kemudian as this file extension, as this file extension. Jadi maksudnya nanti nama filenya adalah random ini
dari angka 100 sampai 100.000 titik ya, titik JPG titik apa titik sorry as this extension ya, as this ekstensi filenya tadi JPG seperti itu. Nah selanjutnya kita juga harus melakukan filtering artinya dalam artian filenya valid sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita hanya ingin yang boleh diupload itu berekstensi JPG ataupun PNG, maka kita harus definisikan variabelnya di sini array. Kita tulis saja JPG, JPEG, lalu PNG misalnya. Jadi oke. Nah, ini fungsinya sudah selesai ya. Sebenarnya nanti bakalan ada variasi lain kalau misalnya teman-teman ingin menyimpannya di dalam ke dalam base 64, itu juga nanti bisa ditambahkan di dalam fungsi. Tapi kali ini kita kelas upload yang kita buat adalah kita nantinya akan merename gambar yang diupload dari angka 100 sampai 100.000. Kemudian yang boleh diupload adalah ekstensinya JPG, kemudian JPG dan PNG. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ini udah selesai seperti ini. Lalu kita kembali ke halaman tes.php dan kita buat sebuah validasi ya, untuk gambarnya gitu. Ya, kita buat move offloaded filenya gitu. Nah, ini udah ya, kita buat seperti ini. Ketika di request kita panggil objeknya, kelasnya seperti ini, gambar, image. Karena kita akan menguploadnya ke image, ke folder image yang ada di sini. Nah, selanjutnya buat fungsi seperti ini aja ya. If tanda seru in array. Jadi in array ini kita akan mengecek file yang validnya ya. As this kita as upload extension. Nah, ini file yang dia tangkap. Kemudian kita tambahkan as upload. Tadi apa, as upload file valid ya, file valid seperti ini. Nah, kita buka di sini. Kalau misalnya yang ada di array itu tidak sesuai, kita tambahkan error di sini gitu. Echo misalnya tidak sesuai ekstensi. Oke. Kemudian kita misalnya juga di dalam else, blok else kita tambahkan lagi. Terus kalau misalnya ekstensinya sesuai, kita cek apakah file yang diupload itu memiliki ukuran tertentu, maka kita panggil yang namanya as upload file size. Kita ambil informasi size file yang kita buat di dalam kelas upload. Misalnya tidak boleh lebih dari 50 KB ya, berarti 50.000. Oke. Di sini kita tulis echo file tidak boleh lebih dari 50.000 KB. 5 KB ya, 50 KB, sorry. Nah, kita tes dulu ya teman-teman. Kita tes dulu, ini reload dulu. Nah, kita reload dulu. Misalnya saya akan mengupload sebuah dokumen di sini. Kita lihat tidak sesuai ekstensi ya. Kemudian saya akan mengupload yang tadi. Kalau filenya terlalu besar, maka dia akan file tidak boleh lebih dari 50 KB. Nah, itu sederhananya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau misalnya
sudah memenuhi kriteria ya, misalnya ini kita tulis 100.000 saja, artinya tidak boleh dari 1 megabyte. 1 megabyte ya, benar, 1 megabyte. Nah, kalau misalnya ekstensinya sudah sesuai, terus ukurannya sudah sesuai, maka kita di sini else lagi, tambahkan blok else. Oke, bisa dipahami. Tambahkan blok else, kemudian buat fungsi move uploaded file. If move uploaded file, nah ini file name-nya kita tambahkan file tmp saja, as upload file tmp. Kita lihat lagi benar gak file tmp. Oke, file tmp. Nah, di sini kita tambahkan path-nya, destination-nya as upload path, kemudian titik as upload. Di sini tambahkan file itemnya. Nah, di sini kalau berhasil echo berhasil, kalau gagal echo gagal. Nah, oke. Jadi seperti itu. Nah, kita cek dulu ya, barangkali mungkin ada kesalahan, masih ada kesalahan. Kita coba upload ini, kita klik upload on the prime property class upload as path. Nah, berarti ada salah nih, bukan as path tapi file dir ya, as upload file dir. Tapi ini ke upload juga ya di sini. Oh, sorry, harusnya kita uploadnya jangan di sini ya, sorry. Kita upload as upload file dir. Oke, salah. Ini harusnya diuploadnya di bagian image ya. Mungkin seperti ini, kita cek dulu. Kita ulangi lagi. Kita upload. Oke, berhasil diupload dan ini di luar ya. Ini di luar ya. Harusnya jangan di luar. Kemudian itu juga ada gimana ya supaya di ini, atau mungkin seperti ini ya, atau mungkin seperti ini kali ya. Ini bagian ininya masih bermasalah ya. Kita periksa fungsinya, kita random ini, kemudian kita tambahkan file extensionnya. Kita cek lagi ya, path info str follower path info as this file name. Kemudian di sini kita tambahkan path info extension untuk mendapatkan ekstensi filenya. Oke lah, sudah benar sih, sudah benar. Tadi kan sudah bisa upload, cuma ini path-nya harusnya di sini ya, maksudnya masuk ke dalam ini, di dalam sini. Kita ulangi lagi saja, kita ulangi upload. Oke, berhasil di-upload. Nah, ini benar ya, masuk ke sini. Nah, sekarang benar. Oke. Jadi filenya itu di random antara 100 sampai 100.000. Ini di sini 42.789 JPG. Nah, ini sebenarnya standar ya, standar supaya, nah ini juga file-file ini penting untuk filtering supaya nantinya nggak bisa di bypass. Nah, ini saya menggunakan fungsi path info extension. Jadi nggak langsung ngambil si name gambarnya secara keseluruhan, tapi kita filter dulu. Udah filter, kita rename. Kalau udah rename, kita ambil extensionnya seperti itu. Nah, bagaimana selanjutnya kalau kita mau menyimpannya ke dalam database? Nah, ini nanti akan saya bahas lagi di tutorial PHP untuk membuat kelas upload bagian kedua. Sebenarnya sudah saya buat sebelumnya ya, untuk bagian upload tampil gambar, tapi itu kan versi kayak semacam terlalu ini ya, terlalu dibilang terlalu ribet mungkin ya, atau terlalu
primitif lah. Sebenarnya kan bisa disederhanakan ya. Jadi kita buat di dalam fungsi kelas upload seperti ini. Nanti akan saya bahas lagi kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin atau request tentang bagaimana membuat tutorial lainnya. Mungkin nanti akan saya bahas. Nah, ini untuk sementara seperti ini karena kan ini bisa kompleks gitu ya. Di sini bisa nanti pakai supaya errornya tidak tampil di atas tapi di bagian ini ada lagi. Bisa pakai array push atau variable error tersendiri. Nanti kita tampilkan di bagian HTML di bawah. Kalau sama ini kan di atas gitu. Nah, ini cuma basicnya saja seperti itu. Bagaimana cara membuat kelas upload sehingga jadi lebih sederhana. Bayangkan kalau teman-teman setiap kali mau mengupload gambar harus didefinisikan seluruh ininya gitu kan repot. Tapi kalau kita menggunakan kelas atau kita bungkus fungsinya ke dalam fungsi itu jadi lebih sederhana. Contohnya seperti ini, as upload gambar, maka seluruh variabel yang dibutuhkan itu tidak perlu ditulis ulang karena sudah didefinisikan di dalam kelas ataupun fungsi yang kita buat sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya Ahmad Jalani. Sekian tutorial PHP kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.